Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Perkenalkan, saya Pendeta Marcel Polimon, Pendeta Jemaat GPIB Jemaat Hosiana Berau, Bajem, Sungai Segah. Pada kesempatan ini Bapak Ibu Saudara, kami melakukan penggalangan dana untuk renovasi gedung gereja yang ada di sektor Galilea tepian Buah, karena kondisi dari gedung gereja yang sudah miring dan sangat rawan untuk digunakan dalam peribadahan. Untuk itu kami memohon bantuan dana dan juga dukungan doa dari Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, sehingga proses renovasi gedung gereja ini dapat berjalan dengan baik dan terselesaikan tepat pada waktunya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang berkenan untuk menjadi berkat dalam proses renovasi gedung gereja yang ada di sektor Galilea tepian Buah ini, dapat memberikan bantuannya melalui nomor rekening yang ada di bawah ini. Terima kasih atas bantuan dan juga dukungan dari Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Tuhan Sang Sumber Berkat memberkati kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu yang berada di rumah maupun di tempat bekerja dan dimanapun berada, kita berjumpa kembali di dalam program Morning Call GPIB di pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita satu dalam doa. Ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sungguh bersyukur di pagi hari ini dimampukan untuk bersyukur dan datang kepadamu. Sebelum kami mengawali kegiatan kami sepanjang hari ini, kami ingin mendengarkan sabdamu. Tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga firman yang kami baca dan renungkan menjadi pedoman bagi kami dan juga menjadi kesaksian di dalam kerja layan kami sepanjang hari ini kepada jiwa-jiwa yang kami temui. Kami mohon di dalam nama Kristus Yesus, sabda yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini dari Rut pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10 yang menyatakan, Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boas. Maka Rut, perempuan Moab itu, berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Lalu datanglah Boas dari Betlehem. Ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, Tuhan kiranya menyertai kamu. Jawab mereka kepadanya, Tuhan kiranya memberkati Tuhan. Lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu, dari manakah perempuan ini? Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab, dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpul jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti. Sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, dengarlah dahulu anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain dan tidak usah juga engkau pergi dari sini. Tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerjaku perempuan. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu. Ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang. Sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki, jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan
dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu. Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, "Mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu, sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini seorang asing?" Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Tuhan Yesus memberkati setiap anak-anaknya yang melakukan segala yang diperintahkannya di dalam firman-Nya. Ibu Bapa yang Tuhan Yesus kasihi, dari pemberitaan firman atau pembacaan firman Tuhan tadi, ada beberapa hal yang paling tidak kita bisa maknai bersama. Yang pertama, bahwa seorang yang bernama Rut memiliki niatan yang sangat baik dalam mengupayakan apa yang dapat mempertahankan atau melanjutkan kehidupannya untuk kebutuhan makan minumnya bersama orang yang diasuh atau didampinginya, bersama keluarga yang masih tersisa dengannya, bersama seorang bernama Naomi. Dengan niatan baik itu, ia kemudian tergerak untuk melakukan pekerjaan yang sangat mungkin pada waktu itu juga dilakukan mungkin beberapa orang atau banyak orang di dalam masa-masa itu. Bukan pekerjaan atau sesuatu yang baru. Namun bisa saja dalam pekerjaan pada waktu itu hal yang dianggap rendah, yang dianggap bukan yang utama, karena memungut dari apa yang tersisa dari pekerjaan. Dan memungut apa yang jatuh dari pekerjaan-pekerjaan orang yang ada di depannya. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kata kuncinya adalah niatan. Jika niatan itu dimulai dengan yang baik, maka apa yang dilakukan itu akan dengan hati dikerjakan. Bahkan ada pula penyertaan dari Tuhan yang memampukan ia menuju pada satu tanah yang bukan dimiliki oleh orang lain, tetapi dimiliki oleh Boas. Kalau dalam perkataan tadi dikatakan kebetulan, tapi dalam kacamata iman, Tuhan menyertai ia, menggerakkan hatinya, membuka matanya, pandangannya, untuk bekerja pada tanah itu, pada ladang itu. Kenapa bukan ladang-ladang yang lain, tanah yang lain? Karena Tuhan yang menggerakkan. Mulai dari niatan yang baik. Walaupun pekerjaan itu menyulitkan, melelahkan, tapi dengan niatan itu, semangat yang ada membuat kita mampu mengerjakan pekerjaan yang bagi sebagian orang pada waktu itu melelahkan. Dan dikatakan dalam bacaan kita tadi pada ayat yang ke-7, dari pagi sampai sekarang dan seketika pun ia tidak berhenti. Rut tidak berhenti mengerjakan itu karena di dalam hatinya dengan syukur, dengan niatan baik itu, ia mampu mengerjakan itu dengan baik. Dan Tuhan menyertainya. Hal kedua, selain karena memiliki niatan, Rut memiliki prinsip bahwa yang dikerjakan itu selama itu benar, selama itu tidak merugikan orang lain, selama itu tidak merusak kehidupan orang lain ataupun kehidupannya, selama itu tidak melanggar norma-norma yang berlaku pada waktu itu, dalam prinsipnya pekerjaan apapun ia lakoni, ia kerjakan tanpa gengsi, tanpa malu-malu. Ia datang agar supaya hidupnya berlanjut, agar supaya orang yang dikasihnya juga dapat menikmati dari hasil kerjanya. Dengan prinsip itu, ia mengedepankan apa yang benar, bukan apa yang biasa di kalangan masyarakat pada waktu itu. Dalam arti, ia membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Jika prinsip ini dimiliki, maka tak tergoyahkan situasi keadaan hidup atau tantangan yang ada atau ancaman yang ada,
Dan prinsip ini pula yang satu-satunya di dalam hidup kita yang tak dapat diambil oleh orang lain. Harta bisa diambil oleh orang lain. Jabatan bisa diambil oleh orang lain. Dan banyak hal, bahkan fisik kita, juga bisa dirugikan oleh orang lain, diambil oleh orang lain. Namun prinsip di dalam hidup ini, hanya kita saja yang bisa memberikannya kepada orang lain. Selama kita pertahankan, maka tidak ada satupun yang dapat merenggutnya, kecuali kita menjualnya, merendahkan diri kita, hanya untuk sesuatu yang mungkin kita anggap lebih penting daripada prinsip hidup kita. Dan dengan prinsip ini, seorang yang bernama Ruth berjalan di dalam kebenaran dan di dalam penyertaan Tuhan. Hal yang ketiga, di dalam pembacaan ini, bahwa seorang yang bernama Boaz di tengah keberadaannya bersama dengan pekerja-pekerjaannya yang lain, di tengah keberadaannya lebih dari seorang yang bernama Ruth, yang barangkali pada waktu itu di lapisan sosial ia mengalami situasi di mana kehidupannya rendah. Tapi Boaz tergerak hatinya melihat pribadi Ruth yang ternyata seolah berbeda di matanya. Ia langsung saja ketika datang kepada pekerja-pekerjanya, terlihat matanya memandang langsung pada sosok bernama Ruth. Siapakah perempuan ini? Dan kalau bukan karena pekerjaan Tuhan, Boaz tidak akan bereaksi atau merespon demikian. Dan Boaz melakukan apa yang Tuhan kehendaki, agar kemudian ini menjadi step kemudian dekat dengan Ruth, memiliki komunikasi yang baik dengan Ruth. Dan di dalam hal itu artinya apa? Dalam kehidupan kita, kita punya harapan-harapan. Di dalam hidup kita, kita punya rencana-rencana dalam kehidupan. Nah, pada akhirnya Tuhan akan mempertemukan pada hal yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan kita. Dan itu adalah misteri Tuhan. Yang harus kita lakukan, dan seperti di pagi hari ini, adalah menyerahkan misteri sepanjang hari ini ada dalam tuntunan Tuhan. Karena rancangan Tuhan, kehendak Tuhan, tentu bukanlah hal-hal yang mencelakakan kita, melainkan rancangan damai sejahtera. Teruslah memiliki niatan baik dalam setiap apa yang kita kerjakan. Teruslah memiliki, mempertahankan, bahkan mengembangkan prinsip hidup kita, terutama prinsip hidup di dalam Kristus. Dan yang terakhir, serahkanlah apa yang kita harapkan, apa yang kita rencanakan di dalam penyertaan Tuhan, sehingga Ia memiliki rancangan yang terbaik bagi hidup kita. Dan itu yang kemudian pada akhirnya membuat kita terus bersyukur bahwa Tuhan itu baik, sungguh amat baik dalam hidup ini. Tuhan sertai kita, memampukan kita menjalani hari-hari di dalam rasa syukur, di dalam segala niatan baik, hidup dalam prinsip-prinsip yang Tuhan kehendaki, dan hidup di dalam penyerahan diri kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang maha baik, Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan sabda-Mu di pagi hari ini. Kami mohon untuk memiliki kehidupan yang diberkati seperti Ruth dan juga Boaz. Berikan kami kekuatan, berikan kami hikmat untuk menjalani hari-hari ini dengan penuh pengharapan, niatan baik, dan juga dengan prinsip-prinsip hidup dan penyerahan diri kepada-Mu. Kami mohon Tuhan berkati orang-orang yang kami kasihi sepanjang hari ini. Bahkan orang yang membenci kami sekalipun, Tuhan ampuni mereka. Tuhan berkati mereka dan sertai mereka. Mampukan kami menghadapi segala tantangan kehidupan ini. Masalah-masalah di dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dalam sekolah kami, studi kami, di dalam semua yang menjadi bagian dalam pelayanan pekerjaan di gereja maupun di masyarakat. Tuhan, mampukan kami menghadapinya. Dengan kuasa ilahi-Mu kami mampu dan memenangkan segala pergumulan-pergumulan kami. Tuhan, kami mohon pula, Tuhan berkati agar seluruh
fungsionaris majelis sinode diberkati di dalam pelayanan mereka, diberikan hikmat, keluarga mereka terus diberkati, dimampukan untuk menjadi bagian yang tak terpisahkan yang mengarahkan bahtera pelayanan di GPIB ini sesuai dengan kehendak dan tujuan yang Tuhan arahkan. Tuhan mampukan juga dan berkati anak-anak Tuhan yang bekerja di dalam tim Morning Call, tim Night Call juga, tim dari Inforkom Litbang. Tuhan sertai dan berkati. Mampukan mereka untuk terus menyaksikan kebenaran Tuhan dan terus menjadi alat yang Tuhan pakai dalam pekerjaan mewartakan kabar baik. Tuhan sertai bangsa dan negara kami ini. Tuhan sertai masyarakat di dalam hari-hari mereka yang saat ini juga masih di dalam libur panjang. Jauhkan dari hal-hal buruk, jauhkan dari gelombang berikutnya yang menyebabkan pandemi memburuk. Melainkan kami mampu menghadapi atau menerobos badai ini, sehingga kami boleh melalui persoalan pandemi ini bersama-sama dan bersukacita. Kami mohon dan serahkan seluruh pengharapan kami hanya dalam tangan pengasihan. Di dalam Kristus Yesus, Kepala Gereja kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan berkati kita semua. Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Perkenalkan, saya Pendeta Marcel Polimon, Pendeta Jemaat GPIB Jemaat Hosiana Berau, Bajem, Sungai Segah. Pada kesempatan ini Bapak Ibu Saudara, kami melakukan penggalangan dana untuk renovasi gedung gereja yang ada di sektor Galilea Tepian Buah, karena kondisi dari gedung gereja yang sudah miring dan sangat rawan untuk digunakan dalam peribadahan. Untuk itu kami memohon bantuan dana dan juga dukungan doa dari Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, sehingga proses renovasi gedung gereja ini dapat berjalan dengan baik dan terselesaikan tepat pada waktunya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang berkenan untuk menjadi berkat dalam proses renovasi gedung gereja yang ada di sektor Galilea Tepian Buah ini, dapat memberikan bantuannya melalui nomor rekening yang ada di bawah ini. Terima kasih atas bantuan dan juga dukungan dari Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Tuhan Sang Sumber Berkat memberkati kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.